tujuannya ini jadi setelah kita melakukan KBM selesai agar siswa itu dapat mampu membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih sebagai implementasi kehidupan dalam sehari-hari dengan belajar benar. Yang kedua, dengan metode BBL ini mampu mengimani dari sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, ini setelah melihat slide metode BTPACK ini dapat menyampaikan atau menguraikan penyebab, waktu, dan doa-doa dari sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Jadi nanti Bu Evi akan mengembangkan untuk yang sistem pembelajarannya adalah yang PBL ini, Program Basic Learning. Oke, terima kasih Mbak Evi. Kemudian strategi yang ingin Mbak Evi akan Mbak Evi persiapkan untuk agar siswa nanti bisa mencapai ini tujuan pembelajaran. Jadi mungkin dari setelah melihat slide itu kan ada contoh-contohnya bagaimana cara tata caranya, doa-doanya, kemudian siswa atau peserta didik bisa mempraktekkan, bisa pakai langsung bagaimana caranya sujud syukur, bagaimana sujud sahwi dan sujud tilawah. Seperti itu. Terima kasih Bu Evi, kita sudah melakukan percakapan untuk yang observasi di supervisi di kelas. Monggo kita langsung ke kelas mawon untuk melakukan supervisi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang salah satu siswa memimpin untuk ketuanya. Di tempat duduk. Ya, gerak. Kepada Ibu Guru, hormat, gerak. Gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Terima kasih. Sekarang langsung dulu ya. Aldo, Adil. Alif, Alfian, Anggun, Ardi, Arda, Bani. Kenapa? Sakit. Mulai dari kapan? Dari kita berdoa semoga Bani segera diberikan kesembuhan. Dendes, Iksan, Irwan, Jessica, Keisha, oke, Ko Indonesia, Kurnia, Lutfia, Atar, Denis, Sindu, Oktar, Nariswari, Daru, Kolum, Rahel, Rahma, Rifa, ada masuk. Berarti ada masuk. Di sana Rifa. Sabrina, Sabrina, Siva, Siti, Fetty. Terima kasih. Sekarang kita pertemuan hari ini yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas apa? Pengertian sujud syukur, kemudian sujud Tilawah, sujud sahwi. Selain pengertian, kemarin pertemuan kemarin juga membahas hukum melaksanakan
tilawah dan sujud. Sudah siap semua? Sebelum kita masuk materi, Al-Quran surat Anas. Alif, Ba, Ta. Alhamdulillah. Kemudian saya akan membacakan yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam hal ini yang pertama yaitu melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. 2.5 menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. 3.5 memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang keempat, 4.5 mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Berarti nanti yang kita bahas yaitu memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan metode PPL, peserta didik mampu membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih sebagai implementasi dari sujud berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam benar dan baik. Yang kedua yaitu mengamati slide pembelajaran, peserta didik mampu merangkai penyebab waktu dan doa sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang ketiga, melalui kegiatan metode permodelan mampu menelaah melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan baik dan benar. Jelas sampai sini? Apa yang harus kita pelajari sudah jelas? Jelas. Nah, kemudian dibuka buku pakainya halaman 84 sampai 89. Di situ ada tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sudah dibuka? Semua memperhatikan melihat tayangan video ini. Nanti setiap kelompok untuk menganalisis apa yang ada di video tersebut. Sudah jelas? Jelas.
di depan kelas dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jelas? Jelas. Yuk, dimulai. Silakan Mbak, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara sujud syukur. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur. Ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4, kembali ke rumah salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju.
Melakukan. Lagi betul. Yang keempat. Melakukan sujud. Kemudian tata cara sujud tilawah yang pertama. Berdiri berjadian. Yang kedua. Tahiyyatul Yang ketiga. Tahiyyatul Empat. Sekarang tata cara pelaksanaan sujud sahwi yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Berarti kalian bisa melaksanakan sujud syukur itu berapa kali? Satu. Sujud tilawah berapa kali? Satu. Kemudian sujud sahwi berapa kali? Dua. Sudah jelas? Sujud tilawah itu pelaksanaannya ada berapa? Dua. Yang pertama di dalam sholat, kemudian yang kedua sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Siapa yang belum paham? Sebelum kita praktek untuk minggu depan, ini takbir langsung sujud langsung ini. Langsung baik ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Ini sujud tilawah ya. Kemudian yang kedua yaitu sujud sahwi. Berapa kali? Di si imam ini. Untuk terima kasih. Ini jadi Devi. Paham? Paham ya ayam. Sudah paham kaitannya sama tata cara sujud ya? Terus sujud tilawah, sujud sahwi. Ada yang ditanyakan enggak? Berarti untuk pertemuan yang akan datang kita praktek. Berarti setiap peserta didik melaksanakan 3 sujud, yaitu sujud berarti 3 ya. Sebelum kita akhiri, kita membaca surat Akhir pintu dari sekolah.
ini implementasi memberikan manfaat buat kita semua dan sampai rumah dengan selamat. Yuk, ketuanya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk. Gerak, gerak. Kepada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pertemuan mendatang mendapat mengenal bagi yang putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Evi ya. Kita melakukan supervisi. Kita pindah di sini yang suasana lebih nyaman, lebih adem dari kelas lagi. Oke, Bu Evi setelah melakukan pembelajaran di kelas, menurut Mbak Evi apa yang mungkin masih kurang dari Mbak Evi? Untuk saya, setelah KBM tadi, untuk saya itu dalam menguasai waktunya. Jadi setiap dari pendahuluan, inti, penutup, untuk intinya ini tadi dalam praktek itu kurang waktunya masalahnya. Jadi setiap siswa peserta itu mempraktekkan dari judul syukur, judul tilawah, judul sapi. Jadi waktunya itu terbatas, siswanya lebih banyak seperti itu. Jadi untuk manajemen waktunya itu masih kurang. Jadi catatan pribadi dari Mbak Evi sendiri adalah tentang manajemen waktu yang masih perlu diperbaiki. Oke, Mbak Evi, dari tadi Mbak Evi sudah mengatakan tentang manajemen waktu. Kemudian ketika dalam pembelajaran itu kira-kira ada enggak hal yang masih membaca di Mbak Evi yang mungkin Mbak Evi belum puas? Oh, jadi waktu KBM tadi di kelas itu dalam membiasakan siswa, dalam artian seperti apa, mungkin siswa di waktu ada slide atau saat waktu menerangkan dari doa-doa atau tata cara dari sudut tilawah, sudut sawi, mungkin ada anak yang tidak memperhatikan, mungkin ditinggal ngobrol sendiri, mungkin juga ada. Makanya setiap saat kita perlu memberitahu, mengulangi lagi agar siswa lebih fokus apa yang kita bicarakan waktu di dalam kelas. Jadi untuk mengembalikan ke fokus anak, bagi Mbak Evi lebih mengembangkan ke sistem sosial emosionalnya ya. Jadi dibangkitkan lagi agar lebih semangat untuk belajar. Kemudian tadi ketika melakukan pembelajaran itu Mbak Evi sudah melakukan diferensiasi, okay? Kemudian dengan menggunakan Mbak Evi diferensiasi itu ada hal yang hasilnya lebih baik atau malah lebih kurang. Jadi mungkin dari setelah adanya pemberitahuan atau penjelasan dari guru, mungkin siswa darinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi ternyata sudut tilawah seperti ini, sudut sapi seperti ini. Jadi penyebabnya apa, tata caranya bagaimana, jadi siswa lebih tahu lagi seperti itu. Saya harapkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mbak Evi tadi di kelas sudah bagus ya, di RPP Penjenengan sudah ada KSE-nya, kemudian sudah ada penerapan DPR, kemudian dalam sistem pembelajaran juga sudah penerapan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang Mbak Evi tadi dari Mbak Evi merefleksi diri sendiri, tadi ada yang masuk kurang kita manajemen waktu. Cara Mbak Evi untuk istilahnya agar manajemen waktunya itu sesuai dengan keinginan Mbak Evi, seperti apa langkahnya? Berarti misalnya kalau waktunya itu dalam waktu
rezekinya harus mencapai siswa melakukan semua. Jadi bisa dikelompokkan, misalkan waktu praktek misalnya 3 orang, ini bisa 5 orang, itu kan lebih waktunya kan lebih singkat. Nah, kalau hari ini tadi mungkin 3, besok kelas lain bisa 5 atau 6 siswa begitu. Jadi Mbak Evi untuk mengubah tadi dari yang karena waktunya kurang, kemudian rencana nanti ke depan di kelas yang lain akan diubah per kelompoknya itu ditambah pesertanya untuk menghemat waktu agar lebih semua mencakup, semua bisa melaksanakan atau mempraktekkan dari sudut struktur, sudut tilawah dan sudut sahwi tersebut. Terima kasih ya Mbak Evi sudah meluangkan waktu untuk saya lakukan supervisi. Semoga dengan supervisi ini penjenengan juga istilahnya bisa, ternyata ini kok saya yang kurang, kemudian bisa perbaiki dari dari keinginan Mbak Evi sendiri, tidak harus dari orang lain. Terima kasih Mbak Evi. Selamat siang. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.